pagi, terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Sebetulnya webinar yang kali ini materinya tuh sebenarnya lebih singkat, tapi saya penjelasannya lebih banyak di di follow up-nya ya. Tapi saya lihat ini kok pada baru semua ini yang hadir kemarin nggak ada ya. Ada yang hadir kemarin? Halo? Halo, saya lagi ngabsen nih. Ada yang hadir kemarin nggak? Pak, ini nggak ada yang jawab. Ya udah, jadi ada beberapa hal yang mungkin saya cepat ya, karena ini sebetulnya adalah follow up dari webinar kemarin harusnya. Oke. Kemarin Bu. Ya cuman dia aja ya kayaknya ya. Jadi saya ikut juga Bu kemarin. Iya, oke. Jadi saya akan cepat aja ya untuk hal-hal yang nggak karena nanti banyak di penjelasannya untuk pembayaran. Jadi partner saya kali ini, saya dengan Georgina Mika, buat yang belum kenal, saya founder dari Internet Migration. Nah, ini adalah beberapa program yang saya pasarkan. Kalau Anda mau tanya yang lain di luar yang ini, silakan ya. Partner saya kali ini adalah Merken. Merken itu adalah perusahaan Kanada dan dia perusahaan ini adalah selain consulting untuk imigrasi, sebetulnya dia juga di beberapa negara mereka punya kantor dan untuk migration yang temporer ya, jadi kayak bekerja sama dengan lokal PJTK gitu, dan mereka memfasilitasi pekerja migran ke luar negeri. Jadi enggak di beberapa negara seperti Filipina mereka memfasilitasi seperti itu. Cuman kalau di Indonesia mereka nggak ada kantor, jadi saya hanya memfasilitasi untuk green card aja. Nah, ini pengertiannya visa. Jadi banyak orang bingung ya visa itu apa. Jadi visa itu semua dokumen yang merupakan izin masuk ke suatu negara. Jadi bisa berupa migration visa untuk yang izin tinggal tetap seperti green card ini, ada juga yang non migration seperti visa turis. Nah, bedanya work permit dengan permanent resident. Kalau work permit itu Anda hanya dapat izin seperti kalau Anda melalui PJTKI, maka Anda hanya dapat izin bekerja di perusahaan itu aja ya. Jadi kalau Anda keluar dari perusahaan itu, maka Anda izin kerjanya tidak berlaku. Nah, sedangkan green card, maka Anda adalah izin kerja permanen. Awalnya memang untuk beberapa jenis green card, awalnya sebagai syarat untuk mendapatkan green card ini, maka Anda harus disponsori. Tapi setelah Anda dapat dan Anda mau kerja yang lain, Anda bisa, nggak usah cari-cari sponsor lagi. Anda bisa, karena Anda sudah seperti punya KTP lah istilahnya, jadi Anda seperti penduduk lokal. Ini green card-nya berlakunya 10 tahun dan bisa diperpanjang berkali-kali. Minimum stay-nya untuk green card Amerika itu Anda harus tidak boleh keluar dari Amerika, meninggalkan Amerika lebih dari 183 hari. Jadi tiap 6 bulan Anda harus bolak-balik kalau Anda tidak mau stay ya. Tapi sebetulnya green card ini adalah untuk orang yang memang mau stay di Amerika. Kalau mau jadi warga negara, maka Anda wajib stay minimal 6 bulan dalam setahun. Dan itu selama 5 tahun berturut-turut, maka Anda berhak untuk mengajukan sebagai warga negara. Ini saya cepat aja ya. Jadi sebetulnya green card itu banyak macamnya, karena banyak orang yang ngertinya lotery ya. Lotery itu hanya salah satu saja. Lainnya adalah berbasis pekerjaan dan berbasis keluarga. Yang berbasis pekerjaan ada EB1, karena EB itu employment based. Ya. Jadi
ada EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Nah, yang saya pasangkan ini adalah EB3. Benefitnya adalah seperti ini. Pada dasarnya, kalau Anda punya green card, Anda haknya seperti warga negara, hanya Anda tidak bisa ikut pemilu aja. Dan bila Anda punya anak lahir di Amerika, maka dia otomatis bisa menjadi warga negara Amerika, walaupun Andanya enggak. Nah, khusus untuk EB3 ini adalah untuk workers, sebetulnya ada 3 kategori, yaitu skilled, professional, dan unskilled. Others ya, sebenarnya others ini unskilled job. Yang bisa kami fasilitasi adalah yang unskilled, karena kalau skilled kan sangat spesifik ya, satu company mungkin cuma butuh beberapa orang aja dan mempunyai syarat-syarat spesifik. Dan kalau unskilled itu syaratnya nggak spesifik dan harus ada job offer. Jadi kami menyediakan jobnya atau employer yang mau sponsorin. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat. Jadi saya mewakili Internegeri, kemudian Merken, kemudian ada law firm-nya, Ruby Law, kemudian ada US employer yang diwakili oleh Merken, jadi Anda tidak berhubungan dengan employer-nya, dan juga Anda sebagai foreign applicant. Ini syarat-syaratnya, umur 21 sampai 50 dan bisa berbahasa Inggris ya, karena nanti ada wawancara grup gitu ya, walaupun simpel, tapi kan tetap Anda mesti ngomong ya. Dan perlu SKCK, jadi kalau Anda nggak harus cek dulu, kalau Anda misalnya punya kasus atau apa, Anda harus cek apakah bisa dapat SKCK dari Polda, dan nantinya perlu tes kesehatan. Dan ini yang penting, harus bersedia bekerja di perusahaan sponsor itu 1 tahun. Ada 3 pihak yang terlibat dalam EB3 ini, yaitu Department of Labor atau Depnaker, USCIS atau imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri, yaitu kedutaan, diwakili oleh kedutaan atau konsulat. Nah, yang biru ini adalah Depnaker. Jadi Depnaker, yang kuning itu imigrasi atau USCIS, yang hijau muda itu kedutaan. Jadi yang pertama tentunya Anda harus memilih job ya, nanti ada pilihan jobnya, jadi Anda bisa memilih jobnya seperti apa, milih daerahnya di mana, lokasinya, dan kalau udah itu, sambil itu saya kasih form, jadi Anda isi dulu, kemudian saya kasih ke Merken dulu. Biasanya saya selalu, kalau ada yang interest, saya kasih ke Merken dulu, mereka approve dulu. Kalau mereka oke, baru Anda silakan pilih job dan juga tantangan agreement. Terutama kalau yang umurnya udah mepet-mepet 50 ya, saya selalu nanyain dulu. Dan kalau ada kasus, sebaiknya Anda informasikan ke saya, terus tulis dalam bahasa Inggris, saya forward ke Merken. Terutama kasus-kasus keimigrasian ya, pernah overstay kayak gitu ya, itu banyak sekali kasus yang kayak gitu yang saya tanyakan. Terus nanti ada panggilan, ada job interview, tapi grup gitu ya, Zoom gitu. Nah, kalau Anda nggak cocok, kalau employer-nya nggak cocok, maka Anda bisa cari job yang lain. Kalau Andanya sendiri nggak cocok, Anda juga bisa cari job atau job yang sama, lokasi yang lain kalau ada. Nah, kalau udah semuanya oke, maka nanti tugasnya Anda udah tinggal diem aja, nanti Merken yang mempersiapkan dokumennya dengan pihak employer, dan kemudian employernya yang diwakili oleh Merken karena employer itu ada dokumen yang mereka harus submit ya, maka akan submit ke Department of Labor. Sebentar ya, saya contohnya seperti ini. Nah, ini kalau Merken udah submit ke Department of Labor, maka dia akan dapat tanda terima kayak gini. Tuh-nya itu employer ya, nama employer. Ada case number-nya, di situ ada foreign workers name. Nah, itu menyatakan bahwa dokumen ini nomor sekian untuk worker yang ini udah diterima. Nanti kalau udah approve oleh Merken, dia akan keluar dokumennya kayak gini. Ini klien saya ya, ini kalau ini klien saya sendiri.
Ini apa namanya, employernya di Atlanta, Georgia. Nah, nanti keluar kayak gini. Ini ada lampiran form-formnya. Ini bukan untuk Anda, ini adalah untuk employernya, memberitahukan, udah approve ya, employer nomor itu, case numbernya ini udah approve. Nah, kalau udah ada ini, maka mereka akan lawyernya yang sekarang bekerja. Kalau awal-awal nggak pakai lawyer, tapi begitu imigrasi ini lawyer yang kerja, maka lawyernya akan submit dokumen formnya namanya I-140 ke USCIS atau ini imigrasi. Kalau mau cepat nanti nambah 2.500 US dollar, bisa dari 10 sampai 12 bulan jadi cuma 1 sampai 2 bulan. Kalau udah kelar ini, maka Anda dikasih tahu. Ini yang pertama tadi udah bayar ya, Anda bayar DP. Nah, kalau nanti mau ke tahap selanjutnya Anda bayar lagi. Nah, yang ketiga adalah kalau mau ke wawancara ya terakhir di kedutaan, maka Anda harus bayar lagi, dan nanti dokumennya akan disubmit oleh lawyernya untuk urusan ke kedutaan nanti ya. DS6 260 ini dokumen untuk yang nanti di forward ke kedutaan. Nanti di kedutaan itu sebelum wawancara akan ada jadwal untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan terus SKCK itu belakangan ya. Jadi nanti waktu wawancara setelahnya itu Anda kalau memang oke, kalau ditolak Anda akan tahu. Kalau oke, dokumennya akan ditahan di kedutaan, paspor Anda ditahan 2 minggu, sekitar 2 minggu 3 minggu. Nanti Anda dapat imigran visa ditempel. Jadi ditempel seperti visa turis, tapi ini tulisannya imigran visa. Nah, kalau ini Anda sebetulnya udah resmi punya green card, tapi kartunya belum dikasih. Kartunya tunggu Anda berangkat ke Amerika dulu. Kalau ini udah keluar dalam 6 bulan, karena ini berlaku 6 bulan, Anda harus berangkat ke Amerika dalam waktu 6 bulan. Nah, ini beberapa jobnya, ada caregiver, ini $16 per jam, filing date-nya Februari. Terus ini ada fast food and counter worker, ini filing date-nya semester kuartal pertama 2023. Terus ini production line workers. Nanti saya kasih videonya. Sebentar. Ini truck loader, warehouse selector, terus ini free selector sama equipment operator. Saya stop dulu, saya share videonya. Hello everyone, welcome back to Merchant Asia EB3 job list in August. This month, we offer you a new position, team member. The sponsor employer is a fast food restaurant chain with thousands of locations across the US. The restaurants are typically open about 16 hours per day, serving all 3 meals. The company is known for quickly prepared meals, includes chicken or sausage biscuits at breakfast time and classic American fare during lunch and dinner. Locations are Florida, Alabama, and Georgia. Regarding job duties, this is a full-time entry-level role at the quick service restaurant. Tasks include taking orders and accepting payments, preparing food and beverages, serving customers, and maintaining general cleanliness and food safety standards. Expected perm filing late of this year or early of next year. Wage is in determination process.
Expect around 10 to 12 US dollar per hour, depends on locations. Apply now for your preferred locations. Another new position is packager. Location is Center, Indiana. Duties are package candy on an assembly line, load, unload, prepare for shipping, which is from 11.5 US dollar per hour. For other jobs, we have caregiver positions in Oregon. Expect the perm filing is September. Other locations are Virginia, Arizona. Both have expected perm filing in December. EB3 is one of the fastest and most economical ways to work and get residency in USA. Ini satu lagi ya, yang kebanyakan yang ini untuk cowok deh. Hello everyone, here we meet again in Merkin Asia EB3 monthly job list updates. October is a month of interference between the cool autumn and the cold wind of early winter. And this time, Merkin Asia will bring to you new opportunities under EB3 program. First is truck loader. Duties are review customer orders and determine products to be moved. Load and unload products onto or from chase racks by hand or power equipment. Stack products into delivery trucks. Weight and record units of products load. Pay rate 19 US dollar per hour. Secondly, we have warehouse selector. Duties are locate and pick products from warehouse according to customer orders. Load and unload products. There are 3 working shifts. Wage is 15 US dollar per hour. Then free selector. Duties are locate and pick products from freezer sections of warehouse according to customer orders. Load and unload products by hands and power equipment. Work is performed in cool areas of the warehouse. Wage is 19 US dollar per hour. Locations of new jobs are in Springfield, Massachusetts. Perm filing time will be confirmed soon. Team member in fast food restaurant is being recruited. Locations are Georgia, Alabama, and Florida. Expected perm filings is first quarter of next year. For other jobs, we have caregiver positions in Oregon. Expected perm filing is first quarter of next year. Other locations are Virginia and Arizona. Expected perm filing in December. EB3 is one of the fastest and most economical ways to work and get residency in USA. For more details, please contact support.eb3@merkin.com. kurang lebih seperti itu ya jobnya. Soalnya kalau apa namanya, kalau baca gini kan susah ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk caregiver ini lebih cocok kalau umur yang muda ya, lebih cocok kalau umur yang muda, terus terang aja 30-an kayak gitu, nggak cocok kalau 50-an ya. Terus Anda harus bisa nyupir karena bakal nganter-nganterin gitu kalau misalnya orangnya berobat dan sebagainya. Ini di rumahnya orang soalnya ya, jadi ada center gitu yang kemudian mendistribusikan caregiver ke orang-orang yang memerlukan kayak gitu. Jadi ada senternya ya, dan terutama tentunya ada trainingnya ya sebelumnya ya. Dan yang khusus untuk caregiver ini diperlukan kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik daripada misalnya
fast food counter atau production line worker. Ini kan nggak istilahnya nggak ngomong-ngomong gitu ya kalau ini ya. Tapi kalau ini kan karena one by one ya, one on one ya. Nah itu aja. Terus sebentar. Yang lain lagi. Nah ini kalau Anda ingin menghitung cost of living, ada screenshot aja. Anda bisa cek di sini. Karena ini banyak yang nanyain ya. Berapa sih kalau berapa sih rental apartment, berapa sih ini dan sebagainya. Ada di sini. Anda bisa masukkan angkanya, nanti bisa dibandingkan antara satu kota dan kota lainnya dan sebagainya. Oke, yang ini sebetulnya hari ini membahas penting mengenai pembayaran ya. Oh, sebentar, ada satu lagi ya, ini sesi follow up soalnya ya, sebentar. Nah, ini untuk yang kemarin udah hadir. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini nih. Ya, jobnya kayak gini. Jadi ada ini yang benar-benar. Nah, ini ada lokasi ya. Ini sebelah kiri ini lokasi Salem, Oregon. Ini posisinya ini. Terus ini jumlah posisi saat ini yang sudah terisi sekian. Ini nanti ada update-nya terus gitu. Jadi kalau Anda kelamaan mungkin kota yang Anda inginkan itu udah terisi. Itu sering banget kayak gitu. Kalau orang Indonesia kan sebenarnya nunda gitu. Nah, ini banyak banget, makanya saya nggak sebutin tadi karena yang untuk fast food and counter workers ini banyak banget ya kotanya. Florida ada beberapa kota, terus ini Georgia, Alabama, lumayan banyak gitu. Sedangkan yang ini truck loader, warehouse selector, free selector, equipment operator, production line worker ini adanya di satu kota. Di satu di Chicopee, Springfield, Massachusetts ya. Ini kurang lebih kayak ini. Satu lagi apa lagi? Oke. Saya jelasin detailnya nanti. Jadi kalau yang tahap pertama, Jadi tahap pertama setelah Anda tanda tangan agreement segala macam, maka Anda harus bayar. Itu 5.800. Nah, kemudian itu nanti nunggu bisa 8 bulan lah ya, karena kan masih diproses, masih Anda harus interview lah, apalah segala macam. Nanti pokoknya kalau sudah ini keluar, mana tadi ya dokumen. Nah, kalau sudah perm approval-nya ini keluar dari Depnaker untuk employer-nya, maka ada dikasih tahu, udah approve dari Depnaker. Now masuk ke imigrasi, dan Anda harus bayar lagi yang kedua. Ya, harus bayar lagi yang kedua itu filing fee-nya 700. Kalau Anda mau cepat, bayar lagi 2.500. Kalau tambah 2.500 ini, maka proses di imigrasi akan lebih cepat dari 10 sampai 12 bulan, hanya cuma 1 sampai 2 bulan. Ya. Nah, setelah itu kalau imigrasinya udah kelar, maka Anda harus bayar lagi yang ketiga. Ya, yaitu sekitar 7.450, yaitu plus national plus government fee, ini 345 plus 220 jumlahnya sekian ya. Anda jangan lihat yang applicant di Amerika yang sebelah kanan 2 kanan, tapi karena ini untuk orang yang apply-nya dari Amerika, misalnya dia student atau dia lagi kerja tapi employer-nya nggak mau nyponsori, itu bisa ya. Jadi apply-nya dari Amerika. Kalau apply-nya dari Amerika bakalan lebih mahal karena ada form I-1485 ini, I-485 ini yang untuk adjustment status ya. Jadi Anda lihat yang sebelah kiri aja. Nih. Oke, ini detailnya seperti ini. Ini untuk orang yang kemarin ya, untuk orang yang kemarin udah. Oke. Ini untuk orang yang kemarin ikut. Oke, jadi
Oke, jadi untuk yang pertama tadi kan 5.800, ini penjabarannya seperti ini. 4.250 legal fee, admin cost-nya 750, dan untuk processing fee-nya 800. Ini nanti penjelasan ini nanti ada waktu refund policy, dijelasin waktu. Nah, beda. Ini sama di tahap ini mau cepat mau lambat enggak ada bedanya, sama karena ini belum masuk imigrasi. Ini baru masuk ke Depnaker aja. Nah, bedanya ada di tahap kedua. Kalau udah masuk ke imigrasi maka ada bedanya. Kalau Anda mau jalur biasa cuma 700, maka kalau Anda mau jalur cepat nambah 1.200. Oh, sorry. Anda 700, kalau Anda mau cepat nambah 2.500. Sedangkan yang 1225 ini kalau Anda daftarnya dari Amerika. Ya, jadi ini biasa, ini jalur yang cepat 3.200. Oke. Nah, sekarang kalau yang ketiga 7450 ini dijabarkan seperti ini. Plus government fee. Nih, jadi totalnya 8015. Jadi bedanya hanya di tahap kedua waktu imigrasi aja. Nah, sekarang ini adalah kalau Anda membatalkan sepihak, ya. Kalau Anda membatalkan setelah imigrasinya disetujui, maka non refundable karena udah lewat imigrasi ya. Udah lewat imigrasi kan. Jadi biaya-biaya itu sudah dibayarkan semua istilahnya gitu. Atau kalau misalnya disebabkan oleh tidak kooperatif dengan proses imigrasi, misalnya bisa juga Anda itu tidak memberikan data yang palsu, misalnya Anda pernah kan nanti ada ditanya apakah Anda pernah ditolak visanya, kenapa dan sebagainya, tapi Anda bilangnya enggak. Dan kemudian ketahuannya belakangan oleh pihak imigrasi. Ya, nah itu adalah non refundable. Atau kalau Anda menghubungi employer secara langsung karena employer-nya itu diwakili oleh market. Nah, ini kalau bila aplikan ditolak di tahap awal, yaitu misalnya di Depnaker, ya, di Depnaker, maka itu di refund. Sebenarnya kalau ditolak di Depnaker ini kecil banget sih kemungkinannya ya, karena kita udah seleksi dari sini dan juga employer-nya udah setuju, ya kan, udah setuju. Jadi ini so far sih belum ada kasus, tapi kan tetap harus ditulis ya, bila tahap awal ditolak. Nah, ini seperti ini, yang refundable sekian, yang non-refundable sekian. Kalau Anda ditolaknya di tahap kedua, imigrasi, maka ada admin cost di sini, dan ada biaya-biaya fees yang government fee juga nggak bisa balik. Ya. Dan servicing fee dari 800 balik separuh. Kan saya udah kerja ya. Gitu. Jadi sebagian besar tetap kembali kalau ditolak di tahap imigrasi. Nah, yang terakhir ini bila Anda ditolak di tahap akhir, yaitu ditolak di embassy. Nah, ya. Nah, ini processing, sorry ya. Ini ya biayanya sekian kan, 9.750, totalnya 4.250 plus 5.500, totalnya sekian, admin cost-nya sekian, maka Anda ini yang non refundable. Jadi sebagian besar walaupun ditolak Anda tetap dapat refundnya. Dan saya udah melihat ya agreement dari provider lain ya.
Merchant ini is the best. Karena dia fair banget dari sisi refund. Kalau provider lain itu hampir, kalau udah terakhir gini, lebih dari 50% udah nggak dibalikin. Dia cuma ngambil admin cost aja 1.500 dan ya tentu kalau biaya government udah dibayarin ya nggak bisa ditarik, itu aja. Jadi ini segini. Tetap yang balik sebagian besar balik, ini kan refundable-nya tetap sebagian besar tetap refund, bisa refund. Refund ini 30 hari setelah penolakan. Nah, sekarang kalau menarik diri, ditolak dan menarik diri itu kan lain ya. Kalau menarik diri, kecuali gini, ditolaknya itu kalau ini, nah kalau ini lain lagi ya, kalau di non-refundable membatalkan atau bisa ditolak kalau Anda menyembunyikan data, itu tidak di-refund, karena nanti pihak imigrasi kan akan memberitahukan, ini pernah gini loh, di awal nggak bilang gitu. Ini pernah dideportasi, pernah apa, pernah gini di Amerika. Ya, jadi semua kalau Anda punya kasus, terutama dengan imigrasi Amerika, Anda harus declare. Kalau ada dokumennya, harus kasih tahu dokumennya apa-apa, nanti saya tanyakan dulu ke mereka. Kalau mereka bilang enggak, Anda dari awal nggak usah. Jadi saya nggak mau terima duit, terus nanti refund, nggak mau. Jadi mending dari awal sudah ditolak, dan itu banyak lah. Mungkin sekitar 40%-an dari yang orang yang interest itu adalah orang yang bermasalah. Pernah apa namanya? Pernah ada kasus di Amerika, bukan kasus. Artinya pernah ilegal di Amerika dan overstay. Jadi sebenarnya kalau overstay itu bukannya tidak bisa masuk lagi ya. Kalau Anda overstay-nya antara 3 bulan sampai setahun, maka Anda harus nunggu 3 tahun dari saat tanggal Anda pulang ke Indonesia. Sedangkan kalau Anda lebih dari setahun overstay-nya, maka Anda harus nunggu 10 tahun baru bisa masuk kembali ke Amerika. Walaupun Anda sebagai turis, Anda nggak bisa masuk kalau Anda pernah overstay. Karena kan kelihatan di paspor Anda. Ya. Nah, ini kalau voluntary withdrawal, menarik diri. Misalkan, ada anggota keluarga yang sakit, itu bisa ya, namanya withdrawal. Nah, ini sebagian besar kalau di tahap, pokoknya kalau belum submit imigrasi, itu masih aman istilahnya. Masih aman. Yang lebih sulit kalau sudah submit di imigrasi. Ya. Karena apa? Karena kalau sudah masuk di imigrasi, ya ini setelah submit form I-140, artinya setelah proses imigrasi, makanya ada biaya lawyer, karena lawyernya udah kerja. Nah itu kalau lawyernya udah kerja nggak mau digratisin. Ya. Kalau di tahap awal ini hanya admin fee-nya balik gitu. Tapi once kalau Anda sudah sini, maka ada biaya lawyer yang harus dibayar dan itu non-refundable. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya lanjutin dulu, nanti Anda bisa menanyakan. Oke. Oke, ini buat yang belum tahu ya. Jadi biaya ini adalah biaya untuk main applicants, ya, yaitu orang yang mendaftar untuk bekerja. Nah itu nggak harus suaminya, istrinya juga boleh, suaminya nebeng gitu. Nah ini buat dependents ya, dependents artinya yang nebeng. Jadi untuk pasangan atau anak di bawah 21 tahun yang masih dependent, artinya anaknya masih sekolah, belum menikah, ya di bawah 21 tahun pada saat apply.
Karena ini apply kan bisa lama ya, bisa 2,5 tahun, 3 tahun. Ya. Nah, ini ada biaya untuk dependents hanya bayar $565 per orang. Oh iya, kalau untuk Amerika ini cuma bisa bawa anak ya, nggak bisa bawa orang tua. Maksudnya waktu apply sekaligus. Nah, semua biayanya lunas sebelum berangkat ya, karena Anda sebetulnya sudah approve imigran visanya itu sebelum berangkat gitu. Kedua, Anda tidak perlu nunggu-nunggu dia di Amerika, Anda nunggu di sini aja. Bahkan kalau selama proses itu sebaiknya Anda nggak bolak-balik ke Amerika. Nanti dicurigai Anda mau ilegal karena Anda lagi proses. Nah, itu nggak termasuk biaya-biaya ini, ya, terjemahan, medical check-up, bla bla bla. Tapi untuk webinar kali ini, Anda nanti saya reimburse untuk medical check-up sama SKCK. Ya, ini saya reimburse Anda berapa, nanti saya kasih ke saya biaya ini saya reimburse. Nah, ini senilai 5 juta kalau Anda deposit paling lambat tanggal ini 15 Desember untuk deposit ya, depositnya. Kalau nggak jadi ya nanti saya balikin. Kalau misal 15 Desember nanti saya kasih waktu 1 bulan lah untuk balikin, untuk mikir gitu, apa-apa. Tapi balik lagi Anda mesti ngelihat job apa yang mau Anda apply ya, karena misalnya ya, misalnya ini ya saya kasih ya, nih kan filing date-nya Februari. Nah, kalau ini Anda tahun ini sudah harus apply karena akan ada apa namanya interview, paperwork yang harus disubmit antara pihak merken sama employer-nya dan sebagainya ya. Jadi harus ada waktu 2-3 bulan itu paling enggak. Nah, ini juga kalau mau ini mesti cepat-cepat apa namanya di submit ya. Karena kalau yang kayak gini-gini bisa cepat habis untuk wilayah-wilayah yang mungkin Anda mau apply. Oke, saya akhiri sekian dulu. Anda ada pertanyaan? Boleh saya tanya, Bu? Ya. Itu sistem pembayarannya itu pertama kita langsung 5.800 semuanya atau bisa bertahap ya? Enggak, bertahap boleh tapi enggak disubmit sama merken. Kan ada di agreement, pembayaran ini ada di agreement. Agreementnya nanti sama, saya nggak tunjukin agreement ya sini ya. Agreementnya itu sama lawyer, law firm, sama RB Law ini. Nih, mana ya tadi? Sama lawyer, nih. Sama Ruby Law. Agreementnya. Yang satunya servicing fee sama Internegeri, sama PT saya. Anugerah sekarang. Ada 2 jadi. Kalau dengan Ruby Law itu dia nanti di agreement tuh ada nomor rekeningnya merken dan nomor rekeningnya Ruby Law. Anda boleh transfer ke salah satu itu. Kalau Anda bayarnya nyicil-nyicil gitu ya nggak apa-apa ya, didiemin aja sama dia dokumennya. Udah gitu aja. Oke. Ya, kan agreementnya satu untuk semua ya, nggak bisa orang ini agreementnya begini, orang ini agreementnya ya nggak mau lah dia. Law firm-nya nggak mau lah. Ada lagi? Bu, maaf kalau mau bawa istri itu istri bisa kerja juga atau bisa tidak ya? cari kerja sendiri. Kalau ini bukan dicariin kerja di sini. Kalau ini kan kan yang di filing hanya main applicants. Yang di filing di sini untuk Depnaker, ini kan hanya main applicants, bukan 2. Kalau 2 kan jadi bayar 2. Iya, oke Bu. Iya, Anda istrinya kalau udah dapat nantinya dapatkan sama dapat green card, boleh kerja sendiri, boleh kerja di tempat lain, boleh. Ada lagi? Bu, boleh tahu nggak udah berapa aplikan yang sudah sukses, maksudnya di Internegeri ya Bu?
melalui merchant yang ada ini? Yang sebelumnya sama Merken ini saya baru webinar bulan apa ya, Juli ini. Kalau yang sebelumnya saya sama provider lain baru keluar ini nih, karena saya baru Juli tahun lalu webinar dan baru kliennya submit itu bulan apa ya, Oktober kali, Oktober. Ini yang baru, ini klien saya. Ini baru Desember berapa? November, lupa saya. Ini baru keluar. Kenapa kok lama? Soalnya karena jadi gini, karena di Depnaker itu kan jadi bukan programnya berhenti, bukan ya, bukan EB3 program berhenti. Tapi tahun 2020 itu kan nggak ada job. Jadi kan nggak ada yang apply kan. Nah begitu ada bukaan job itu langsung banyak gitu loh, banyak gitu. Cepet banget yang awal-awal tuh saya Juli itu saya belum webinar ya udah habis jobnya. Akhirnya saya nggak jadi webinar, nunggu job baru kayak gitu. Jadi langsung begitu buka, begitu ada jobnya langsung Depnaker tuh langsung kebanjiran ini EB3 gitu. Kalau sebelumnya kan pas COVID itu nggak ada jobnya, bukan EB3-nya mandek programnya, bukan. Jadi penuh, jadi rada lama ini. Ada lagi? Kalau dilihat Bu, kalau misalnya dengan kondisi saat ini tahun 2023 itu kira-kira kalau misalnya apply itu nanti apakah lebih cepat nggak ya di USCIS-nya prosesnya? Apalagi kan saat ini kan lagi ada di Lotri ya Bu ya. Kalau lotre kan tiap tahun ada, emang dari zaman kapan-kapan. Bukan saat ini ada lotre kan memang tetap ada tiap tahun. Ada pandemi nggak ada pandemi kan sama kalau lotre. Nggak ngaruh kalau lotre. Ada lagi? Kalau kalau lotre itu tidak ada hubungannya, itu udah memang tiap tahun ada kan, sudah ada kuotanya kalau lotre. Ada pertanyaan? Ini beda ya, ini case lain. Ini bukan case yang ini, itu beda case. Cuman saya saya ambil contoh aja. Saya lagi mau nanya, ini kalau estimasi filling date itu maksudnya misalnya bulan Mei 2023. Berarti kita masuk datanya itu harus kapan ya maksudnya? Ya, kalau Mei ya bisa Januari gitu. Karena gini loh. Karena kalau kalau beberapa job itu kan kebutuhannya banyak, misalnya gini ya. Contoh. Bentar ya. Gini. Nih ya, kayak gini. Ini kan kebutuhannya banyak nih. Makanya filing date-nya tuh lama karena dia kebutuhannya banyak ini. Nih. Ini bisa jadi dari satu company ini kayaknya. Kayak gitu. Karena banyak terus jadi filing date-nya lama. Kalau kayak gini-gini kan ini udah mulai dari beberapa bulan yang lalu. Kenapa sih filing date-nya dibikin lama? Karena gini, kalau gini kan dipasarinnya di banyak negara juga ya. Terus kalau kan masih kalau kayak gini ini kan employer nggak setuju atau dia ngelihat orangnya itu kadang-kadang pindah dari ini nggak jadi, minta job lain kayak gitu-gitu loh. Dan juga kadang yang bikin lama itu ada random check dari Depnaker ke Merken kayak gitu. Jadi dicek, melihat ini jadi ada kunjungan gitu, ada random check. Saya mau lihat filing dokumen yang ini gimana sih gitu, kayak gitu. Suka ada random check. Jadi itu jadi lama. Saya mau lihat dokumen yang ini yang udah kamu submit yang ini gimana sih ini. Selama itu. Kayak gitu. Karena ini dua-dua dicek.
dua-dua dicek atau employernya dicek. Employernya dicek, maksudnya dicek kan bukan dicek ditengok filing dokumennya dicek. Dokumen yang mereka file di mana. Itu suka ada gitu. Jadi karena Depnaker bertanggung jawab terhadap dua-duanya. Employernya, makanya ada lawyer yang menjembatani, mewakili dari employee. Gitu. Ada lagi? Untuk Bu tanya, untuk persyaratan selain paspor apa aja ini Bu? Ini. Bentar. Ini syaratnya. Syarat awal ini. Syarat pertama nggak pakai saya minta kopi paspor aja. Awal-awal tuh saya minta kopi paspor aja. Masuk itu kayak CV, form diisi sama plus kopi paspor. Udah. Aja. Oke. Nantinya nanti SKCK apa ini belakangan, SKCK tes kesehatan ada lagi kayak itu loh. Apa namanya? Akte nikah gitu-gitulah. Oh iya. Maksudnya ada ijazah, KTP, KK gitu ya, Bu? Kakak nggak ada ya akte nikah iya. Enggak ya. Nah. Oh. Kalau waktu apply ini ya akte lahir anak ya kalau udah sampai kalau di sini. Kalau udah sampai di imigrasinya ya akte lahir anak kalau ada anak atau paspor akte lahir anak, paspor pasangan kayak gitu, akte nikah gitu nanti waktu di imigrasi ini. SKCK-nya belakangan waktu di kedutaan. SKCK sama jadi pas awal-awal itu si employer nggak minta SKCK. Kedutaan yang minta nanti. Kedutaan minta SKCK sama tes kesehatan. Itu belakangan. Ada lagi? Bu, mau tanya, itu berarti urutannya pilih job dulu gitu ya, baru kasih itu gitu ya? Dari Surabaya ya? Betul ya? Betul. Terus itu pilih jobnya di mana ya, Bu? Pilih jobnya di mana? Maksudnya gimana? Maksudnya yang tadi ada pilihannya. Lihat Kota apa aku tadi? kasih pilihannya, kamu udah lihat ya? Ini gue kasih. Oh iya, yang tadi cuma ini kan aku kasih nanti kan, aku kasih di Google Drive. Jadi di Google Drive itu udah ada link presentasi, form, apa namanya pilihan job, agreement, gitu. Tinggal di download aja. Oh, oke. Ini terus ada lama orang ya. Ya. Iya, iya. Iya, karena ini pertanyaan banyak, jadi sudah lama orang pilihnya. Soalnya pilihannya banyak itu ya. Ya, kalau untuk yang fast food counter ini pilihannya banyak. Oke. Sebetulnya ada namanya, ya, cuman kita nggak ngasih tahu dulu, nggak ngasih tahu mengenai siapa employer. Oke. Berapa jam sehari ya Bu kerjanya dan totalnya berapa? Normal kita 8 jam. Karena ini kerja full time ya, bukan kerja part time. Gitu. Nanti waktu interview Anda bisa menanyakan ya terserah mau nanya apa gitu. Makanya harus bisa ngomong ya paling enggak ya. Kalau cuman yang very little gitu jangan deh, nanti pusing sendiri. Ya kecuali bisa jawab habis itu kursus di sini gitu ya boleh lah. Nanti pusing sendiri. Kan menambah stres ya gitu ya, udah sampai sana terus bingung nggak ngerti gitu kan repot juga. Ada lagi? Berarti totalnya 40 jam per minggu ya maksimal ya? Ya, bahwa nanti kalau ada di perusahaan itu kebijakan lembur apa-apa nanti waktu interview tanya aja sendiri, ditanyakan aja.
Jadi nanti kalau misalnya sudah ada waktu interview, apa namanya, kan kita nggak dadakan ya, masih tahu. Oke. Terus saya mau tanya untuk dependen tuh apply-nya bersamaan pada saat kita juga main applicant-nya daftar. Atau nunggu ada approval atau Iya, bersamaan, tapi bukan bersamaan dari awal, karena nunggu, kalau yang awal kan, mana sih ini? Kan cuman ini doang, main applicant aja, yang biru ini cuman main applicant aja. Nanti apa namanya, untuk yang kedua ini nanti di imigrasi, yang kuning ini imigrasi, itu baru apply dependence-nya di situ. Jadi dari awal nggak dimintain data dependent. Ya boleh kalau mau submit ya boleh, tapi ntar aja nggak apa-apa. Kalau udah deket-deket bulan apa ini dong dokumen ini gitu. Nanti kita kasih checklistnya. Oke. Ada Terima lagi? kasih Bu infonya. Sudah, makasih. Ada lagi yang mau nanya ini refund policy? Nggak ada? Satu lagi Bu, Ya. tadi yang jumlah total pembayaran semuanya Bu ya, dari awal sampai cicilan yang terakhir itu jumlah total 8.000 berapa Bu? Enggak, ini Tadi 14.000 15. ini ada di sini total payment. Oh, 14.000 Ya. ya totalnya berarti. 5 plus 8 dan beberapa yang tadi itu ya. Oh, 14 Ini yang berarti Bu biru-biru ya. ini first payment, second payment kan. Iya. Kelihatan nggak ini sih? Tadi nggak kelihatan mata saya kurang. Nggak ada. Ini sekarang kelihatan. Ada kan? Ya, Ya. kelihatan ya Bu. Ya. 14.515 ya. Ya. Oke. Ya. Berarti sekitar 180 ya Bu. 180. Enggak, 200 lebih loh, 15.000 sekarang. 12. Oh iya 15 ya. Jadi pokoknya pembayaran yang ke merchant itu pakai US dollar, pembayaran ke company saya dikurskan rupiah boleh. Mau pakai US dollar juga boleh. Saya punya rekening multi account. Bu, boleh tanya? Boleh. Itu kalau misalnya kita ngambil expected processing ya, itu kan tambah 2.500. Ya. Berarti nanti dari tadi kan filling in yang form I-140-nya itu Ya. tambah 700 tambah 2.500 itu berarti dari Departemen DOL ya tadi ya, DOL ya, itu keluar berarti jangkanya berapa lama ya Bu untuk membayarnya yang 3.200 ini? Sorry. Ini di sebelah kanan, kamu lihat nggak? Di sebelah yang kanan. Payment deadline. Iya. Ada itu. Oh, 30 hari ini. Maksimum 30 hari setelah approval. Ada kan sebelah kanan? Iya. Itu kan 30 hari ya, labor certificate ya. Nah, setelah di ACC itu, kita langsung proses form I-140 berarti ya? Itu lawyer, bukan kamu. Oh, lawyer. Iya. Itu lawyer. Nah, itu kita dari approval labor-nya itu, sampai kita diproses itu, yang bayar 2.500 itu berarti berapa lama ya Bu kira-kira jangka waktunya? 1-2 bulan bukan? Oh, kalau lu bayar 2.500 ya bisa 1-2 bulan. Tapi jadi maksudnya gini loh, 1-2 bulan itu dari saat dokumen di submit ya, artinya dapat tanda terima ya, bukan 1-2 bulan waktu Anda masih membayar, itu nggak dihitung lah. Oke. Ngerti nggak sih? Jadi gini Bu, itu dari mungkin bayar pertamanya 5.800. Setelah itu proses, ada proses itu nanti misalnya dapat labor sertifikatnya di approval, kita bayar lagi 700 ya kalau mau nambah lagi. Yang upgrade itu tambah 2,5 ya. Namanya siapa ini biar aku tahu. Sevanya ya? Saya Yohanes Bu. Siapa namanya? Yohanes ya? Iya. Oh Yohanes. Oke. Ya udah. Gimana? Ya.
Jadi kan pembayaran awal tuh 5.800 proses ya Bu ya. Nah setelah itu pilih job ya, pilih job. Anda pilih job dulu. Anda pilih job Pilih job dulu. Oke. Setelah pilih job, misalnya itu udah proses, bayar 5.800, udah gitu Tanda nanti tangan agreement semua ya. Jadi itu tanda tangan agreement, formnya itu udah masuk dulu. Jadi saya udah nanyain dulu, ini orang ini oke apa enggak? Oh oke, ya udah, baru gitu. Saya selalu nanyain dulu. Jadi kalau Anda interest, saya kasih form, diisi dulu, saya tanyakan dulu. Semua saya tanyain dulu, mau ada kasus, nggak ada kasus. Saya selalu nanyain dulu. Ini ada orang mau apply, gini, oke apa enggak? Oke, udah. Oke nih, nah udah. Anda pilih job ini terus milih job terus tanda tangan agreement. Ada 2 agreement. Udah, habis itu bayar. Nanti saya mintakan tanda terima uang lah dari situ dari Merken lah itu. Gitu. Terus apa? Terus habis itu kamu nanya apa tadi? Dulu aku lupa. Itu untuk pembayaran 700 atau 3.200 itu yang ada processing upgrade itu kapan ya Bu? Setelah bayar lagi 3.200 itu? Loh itu nanti kan tunggu si Depnaker itu approve dulu kamunya. Gitu. Tunggu ini. Mana sih? Yang itu ya Bu, yang tadi ya, yang DOL itu ya? Iya, tunggu. Tapi itu bukan dokumennya bukan dikasih ke kamu loh ya. Ini dokumen punyanya employer. Setelah ini dapat kan yang apply bukan kamu, yang apply kan employer. Employer tuh apply case nomor sekian, orangnya ini, jobnya ini, case nomor sekian, datanya ini gitu loh. Ada paperwork-nya. Ada paperwork yang kamu nggak tahu gitu. Di mereka paperwork-nya mereka. Setelah ini dapat baru bayar sisanya Bu ya. Cuma saya nggak nunjukin aja, ada lampirannya. Soalnya males aku mesti aku hitam-hitamin punyanya orang kan soalnya. Males. Maksudnya Bu, setelah dapat ini dari merchant-nya, nanti kita bayar yang kedua ya, payment yang kedua berarti ya? Iya, tapi Anda nggak dapat ini ya, cuma dikasih tahu aja. Ya, ini that's not for you soalnya ini. Iya. Iya, bayar yang ini gitu. Kalau lewat 30 hari boleh, tapi ada batas waktunya, kira-kira 3 bulan lah gitu ya, nggak bisa lama-lama gitu loh. Karena employer-nya juga kagak mau lah kalau gitu. Karena kan nanti tidak diproses-proses. Kalau Anda nggak bayar, nggak diproses. Gitu. Ada lagi? Maaf Bu, saya ingin bertanya. Ini, halo? Ya, ini siapa sih panggilannya siapa? Klenan dia? Iya, Klenan Bu. Oke, kamu di mana? Jakarta atau di? Saya dari Medan Bu. 22 tahun. Jadi ini kan kalau dilihat dari sini biaya yang dikeluarkan totalnya 200-an juta Bu. Jadi ini apa ada kemungkinan ya Bu, maksudnya biaya yang dikeluarkan lebih minim gitu Bu? Enggak ada tawar-menawar, jangan ditawar ya. Enggak. Kalau kamu boleh survei ke tempat yang lain deh. Rata-rata itu 25. 25 ke atas. Ya. Kalau kamu mau murah, aku kasih saran ya, kamu ke PJTKI. Terus kamu kerja yang temporer gitu, yang ntar paspornya ditahan, yang potong gaji lah, yang gitu. Kalau ini soalnya yang green card, kenapa nggak bisa dicicil-cicil setelah itu? Once kamu punya green card, gimana saya mau ngejar kamu di Amerika, gimana coba? Oh iya. Nggak bisa dikejar lah itu. Terus maksudnya tadi 25 maksudnya gimana ya Bu? Apa? Gimana? 25 yang tadi Ibu bilang. 25. Itu maksudnya kalau disuruh cek ke tempat lain yang $25.000 ke atas mungkin. Oh, $25.000 rata-rata kalau you cek di tempat lain.
Oh, Mereka ini udah oke, paling murah, oke. terus dia fair banget dari sisi refund policy-nya. Kan saya punya ngelihat beberapa agreement. Itu dia paling fair banget dari sisi refund ya. Kalau yang lain tuh kalau udah masuk USCIS udah nggak mau mereka refund. Ada yang non refundable, ada yang 50%. Buat saya itu mereka paling fair. Saya soalnya dulu Berarti juga ini, punya partner berarti lain. ini biaya yang dikeluarkan itu tergantung dari employer yang di US ya, Bu? Maksudnya ini kan Enggak, kebetulan Ibu semua employer sama ini. Ya semua employer tadi itu sama biayanya. Oh, oke, Bu, makasih, Karena Bu. untuk market sama lawyer. Kalau lawyer itu udah 5.000 paling sedikit itu. Kan lawyer itu merepresentasikan kamu kalau berurusan dengan employer. Jadi employernya juga nggak berani macam-macam kan, gitu istilahnya. Oke, makasih, Bu. Ya. Kalau misalnya kamu ini ya, itu kamu ke PJTKI aja gitu. Banyak kok sebenarnya job-job gitu di Amerika. Cuman ya itu tadi kan kalau PJTKI itu ya artinya temporary job ya, cuman kontrak setahun lah, 2 tahun. Kalau ini minimum setahun hanya untuk memenuhi. Jadi jangan salah fokus, jobnya kok gitu. Iya, jobnya itu sebetulnya bukan untuk karir gitu. Jobnya itu adalah sebagai syarat karena ID3 ini caranya untuk dapat green card adalah dengan disponsorin kerja. Karena ini untuk workers. Kalau gue nggak mau, kalau yang workers, nggak apa-apa, kamu invest aja, gitu boleh. Gitu. Boleh, invest sendiri, gue mau invest sendiri, gue nggak mau kerja gini. Oh ya nggak apa-apa, boleh. Itu kan banyak macamnya ini. Soalnya atau mau cari job sendiri, apply, boleh cari job yang skill, cari aja sendiri boleh. ya soalnya saya nggak tahu, Bu, mau cari di mana ya kan tempat yang lain yang ada program-program gitu. Oh ya kamu cari aja job, Google lah, kamu masih muda kan, Google aja jobs in the US gitu, banyak itu. Tapi umumnya satu, mereka nggak mau mereka kasih syarat sama lah kayak Kanada itu banyak tuh. Saya bisa ngasihin itu, tapi di situ ditulis hanya untuk permanent resident dan citizen. Nah, gitu. Dia nggak mau ngurusin unless kamu tuh luar biasa, kamu dibutuhkan gitu ya, misalnya di universitas sehingga universitasnya itu mau mensponsori kamu, nah itulah lagi. Karena kan ada syaratnya. Kenapa sih? Sama lah kayak di Indonesia gitu kan, sama lah ya kayak di Indonesia. Emang boleh? Misalnya saya nih ada teman mau masuk sini, mau saya sponsorin, nggak boleh, gitu aja. Saya kena sama imigrasi saya juga. Gitu. Nggak bisa gitu. Kita di Indonesia juga nggak bisa main mensponsori tenaga kerja asing. Bahkan ketat banget di Indonesia itu tenaga kerja seperti apa yang boleh masuk ke sini. Nggak bisa sembarang-sembarang. Sama di Amerika juga gitu. Si employer ini sudah jelas membuktikan sama Depnaker bahwa employer kan tercatat. Nggak bisa, gue punya saudara ya itu di Amerika, itu buka apalah gitu ya, buka toko lah, whatever gitu. Gue minta disponsori sama saudara. Lah, nggak bisa lah. Saudara kamu itu harus berurusan dulu sama Depnaker. Diperbolehkan nggak dia employ orang. Karena ada syaratnya. Untuk bisa employ orang asing, mereka harus membuktikan bahwa tenaga kerja di daerah mereka itu kurang. Sehingga mereka perlu sourcing dari luar. Itu. Jadi nggak bisa, saudara gue punya restoran gitu. Nah. Udah, apalagi itu soalnya sering salah paham. Bisa minta tolong aja kalau boleh. Jadi, saudara kamu mau, Depnakernya mau enggak gitu ngasih izin. Kan semuanya masuk Depnaker, kecuali kamu ilegal lah itu lagi. Ilegal. Ada lagi? Bu, yang Bu, saya interest nih. Cuma boleh nggak saya nanti minta formnya sama itunya, Bu, persyaratan semuanya. Saya bisa buka lihat di mana ya nanti ya? Enggak, nanti saya kasih pertama itu kalau Anda interest
ya, itu Anda ngisi form dulu plus kopi paspor, saya forward dulu ke Morgan. Ini ada orang begini-begini nih formnya. Yuk oke apa enggak? Jadi kalau mereka oke, itu baru yang lain-lain. Sama paspor istri dan anak juga ya? Enggak, kan Depnaker enggak pakai itu. Oh iya, berarti penting saya aja ya. dulu. Oke, sorry. Iya. Kalau istri anak itu nanti, kalau urusan sama imigrasi aja nanti. Itu masih tahun depan, teraja. Ya boleh, sampai sekarang ya boleh. Tapi kan kalau paspor takutnya ada yang paspornya udah mepet-mepet, udah mau habis lah, apalah ya. Kalau yang kayak gitu kan mending tahun depan aja. Lalu nanti wawancara, satu lagi. Wawancara itu semua menghadap. Jadi nggak bisa cuma main applicants. Semua menghadap ke kedutaan. Ada lagi? Udah? Udah? Ada lagi? Sudah cukup Bu dari saya Bu. Oke. Udah yang ada ya. Oke. Bapak Ibu terima kasih. Jadinya gini nanti untuk yang kemarin belum hadir ya, kemarin tuh ini kan saya yang ngebut ya. Jadi kalau yang kemarin itu lebih panjang di penjelasan di depannya. Intinya nanti saya kasih link untuk YouTube-nya plus Google Drive-nya. Kalau Anda interested, boleh nanti one on one kita ngobrol lagi gitu. Ya. Jadi untuk agreement ya, yang saya cantumkan di Excel itu tadi, itu agreement-nya kurang lebih kayak gitu dari sisi refund policy. Supaya kalau di agreement kan kata-katanya pusing ya, jadi lebih baik saya pakai Excel, Anda bisa lihat kayak gitu supaya lebih jelas. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Have a nice weekend.